sayyidina bibina wa maulana Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kita berada di sepertiga akhir bulan Ramadan. Sangat tidak terasa nih ibu-ibu, kita akan ditinggalkan Ramadan. 21 Ramadan, sebentar lagi 22 dan seterusnya, ini akan sangat tidak terasa. Karena itu mari kita manfaatkan betul berbagai kesempatan, momentum, silaturahim, pertemuan, apalagi keberadaan kita di Masjid Allah ini. Mudah-mudahan ada keberkahan tersendiri. Ustaz Imam selaku mudir kepala atau pimpinan Ibnu Katsir 3 di ruangan ini, beliau barangkali ada ibu-ibu yang belum tahu, dan seluruh asatidz serta anak-anak sekalian yang insya Allah 25 Ramadan mereka baru libur. Sebelumnya ada di atas ini anak-anak yang karantina program S1 angkatan 9, namun sudah dipulangkan ke Ibnu Katsir 1 dan juga sudah sebagian pulang ke tempat tinggal masing-masing atau tetap di pondok. Ada libur juga ya? Ada di pondok ya? Anak-anak sekalian, kita hari ini silaturahim bersama yang kita hormati bersama adalah ibu-ibu dari IIDI Kabupaten Jember. Di Ibnu Katsir ada saingan juga Bu, di bawah itu sekarang ada kegiatan IDI Bu. Kalau jenengan di IDI, Ikatan Istri Dokter Indonesia, kalau di Ibnu Katsir 1 mulai tadi malam ada kegiatan IDI, Iktikaf di Ibnu Katsir, sama-sama disingkat IDI. Jadi kita memfasilitasi kaum muslimin yang ingin beriktikaf di masjid. Kita siapkan juga salonnya ada di sana. Di sini juga ada iktikaf yang cuma mandiri ya saudara. Kalau ada masyarakat musafir boleh juga ya. Tapi ada salonnya ada. Salonnya bisa ikut juga. Ya, bisa ikut. Nah ini untuk memastikan bisa ikut, maka ibu-ibu datang ke sini membawa sembakonya. Jadi bisa digunakan bersama-sama untuk menyempurnakan gizi di akhir Ramadan. Jadi ibu-ibu Ikatan Istri Dokter Indonesia ini seperti biasanya rutin beliau ini bergiliran mengantarkan sembako ke Ibnu Katsir 1, 2, 3, bahkan 4 juga pernah kami mengantarkan, 5 juga pernah kami mengantarkan, yang belum 6 dan 7 ke Sumedang dan ke Seragen. Masih tetap kami tunggu Bu, AIS menunggu. Kapan-kapan kami persilakan bersama-sama melihat ke Sumedang atau ke Seragen. Tapi lebih sederhana di sana karena sedang merintis. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelah kanan istri saya ini Bu Ana, Bu Dr. Harno, sebelah kiri istri adalah Bu Adi, kemudian ini Bu Dila, Bu Dr. Angga, tadi Bu Dr. Adi, ini Ibu Dr. Edi, Masya Allah, aku udah pakai masker yang begitu jelas. Siap-siap, Masya Allah, Bu Dr. Edi, sudah Bu ya? Alhamdulillah. Ini Bu Dr. Hamid, maaf, Bu Dr. Lutfi, ini Bu Dr. Dobler, betul Bu ya? Masih ini jauh jaraknya Ibu. Namun usia sudah setengah abad, sudah mulai menurun penglihatan karena PPI, penurunan daya ingat. Bukan daya ingat, daya mata, PDM. Namun untuk meningkatkan syukur, kita nanti memanfaatkan dan juga melaksanakan Al-Quran untuk saling mendoakan secara khusus apa yang diinginkan request daripada ibu-ibu. Nanti silakan cari ke HP saya, ingin didoakan apa,
mumpung di sini ada mbaknya para hafid, anak-anak hafiz Quran ini yang sedang berjuang untuk menghafal Al-Quran di sini. Lebih dari itu kita ada di masjid, lebih daripada itu kita sedang ada di Ramadan. Insya Allah kita puasa ini doa kita tidak tertolak. Karena itu fasilitas dari Allah Subhanahu Wa Taala ini kita manfaatkan betul. Silakan ibu-ibu nanti saya sampaikan ke beliau yang akan memimpin doa. Ibu ada permintaan doa untuk orang tua, untuk anak, untuk kehendak pribadi dan sebagainya. Silakan diambil ke saya, nanti saya sampaikan ke Ustaz Imam. Jadi kami ingin mengingatkan kita semua, termasuk anak-anak sekalian di sini, salah satu hal yang murah, meriah, mudah, dan jangan sampai dilupakan. Ilustrasinya itu begini. Di perintah terkait dengan bulan Ramadan tentang puasa itu ada ngumpul di satu surat. Suratnya ngumpul di satu kelompok ayat, yaitu 183, 184 Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186, 187. Tentang doa, kami ingin mengingatkan ada di ayat 186 ini. Wa idza su'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku adalah dekat. Puji da'wat da'i dan aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, hendaklah dia menjalankan perintahku, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan beriman kepada Allah. Ini dua hal yang harus kita lakukan selain berdoa. Doa kita harus didampingi dengan banyak melaksanakan amal soleh, ketaatan-ketaatan, apalagi di Ramadan, dan juga keyakinan yang ditingkatkan. Terus akhir ayatnya seperti la'allahum yarsudun. Semoga kalian, kita semua ini selalu dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengamalkan ayat ini, mari kita betul-betul manfaatkan untuk doa mendoakan. Termasuk anak-anak sekalian juga ingin didoakan apa? Ya, secara umum Ustaz harus menyampaikan agar kalian menjadi anak yang soleh, hafid, yang lancar, 30 juz. Soalnya sekarang ada 2 orang tuh di sini yang sedang lomba di Prosalina. Mas Hani bukan? Kedua, Mas Sultan? Berat juga. Mas Hani kategori berapa juz? 20. Mas Sultan? 20. 20 juga ya. Berarti sudah mulai tampil. Ya. Mudah-mudahan insya Allah menang. Boleh, nanti mau hadiah apa? Kambing, biar dimakan bersama, kita bersama. Allah. Minta aja ke ibu itu. Kambing 1 ekor. Nah, juara dulu. Nanti kalau juara nanti laporan ke saya. Nanti hadiahnya kita carikan. Di kategori 20 juz, ada yang kategori 30 juz ya? Belum ya? Belum. Mudah-mudahan nanti kalian meneruskan Mas Hanif sama Mas Sultan yang kelas 3 ya? Ya, nanti ada dari SMK yang lolos di kategori 30 juz insyaallah. Kalau sudah 30 juz, berani Ustaz Imam untuk memberikan hadiah umroh. Tapi dulu yang 20 juz dia motivasinya maksimal. Ustaz Imam dari mana ya? Besar-besar imam. Dia pikir sendiri. Tapi belum ada sekarang. Baru 20 juz di sini yang sedang lomba di proses ini. Baik, anak-anak sekalian, semoga kalian dimudahkan dalam studi, dijauhkan daripada hal-hal yang akan menjauhkan daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu juga demikian, semoga dimudahkan segala urusannya, keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal-amal soleh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibunya yang masih ada juga bisa kita birrul walidain secara sempurna, dan yang sudah meninggal pun juga bisa kita doakan mudah-mudahan beliau semua dirahmati di alam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Ala hadijiyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Ya. Terima kasih. Ibu-ibu pengapunten, selama kesini kan jarang ditemui oleh santriwati Bu. Khawatir dianggap muas. Betul, di sini ada santri putrinya. Nanti sambil pulang, mohon berkenan menengok ke bagian santri putri ke sana. Sakit deh? Ada. Diantar ke sini. Sebagian sedikit. Bagian. Ustazanya. Oh, ustazanya. Oh, nggak disuruh masuk ustazanya. Dan santrinya di sana ya. Moga ustazah masuk sama ibu-ibu gabung. Ya nanti kalau santrinya Bu di sana dibawa ke sini takut nyetrum ini dengan santri lain. Baik, selanjutnya tidak bermaksud panjang kata. Mungkin ada ibu-ibu nanti yang mau menyampaikan sambutan, kira-kira Sinta yang mewakili. Jadi saya mewakili yayasan, biar imbang Bu, harus ada yang dari ITI, nanti doanya Pak Yai Imam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketimbang sanggup, seharusnya Ibu penasehat, Ibu ketua yang menyampaikan. Kalau saya sudah dari rumah, sudah pensiun. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, berkah limpahan rahmat, hidayah, kasih sayangnya Allah pada hari ini di bulan yang penuh barokah, penuh pengampunan. Allah memberi kesempatan kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kami ibu-ibu, teman-teman dari ya menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi warga sini, khususnya anggota anak-anak asuh yang ada di pesantren ini. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya kami juga menyampaikan kepada Ustaz Imam ya, selaku mudir di sini, kemudian Ustaz Agus bersama Ibu yang selalu mendampingi kami setiap kami ada kegiatan, mulai dari IPK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Insya Allah bisa ke 6 ya Ustaz ya. Ibu-ibu sudah ditantang oleh Ustaz Agus untuk naik ke Ustaz. Insya Allah bila Allah mau izinkan dan meringankan langkah kami bisa ke sana. Amin. Amin. Selanjutnya bagi anak-anak yang ada di sini pesantren, mungkin kami juga ingin tahu dari mana saja asalnya. Apakah hanya sekedar sekitar Jember, Jawa Timur, atau ada yang dari luar pulau? Nama daerah coba. Mungkin kalau satu-satu kelamaan kali ya. Ya udah. Kalimantan. Perwakilan. Makassar. Ada yang dari Kalimantan? Kalimantan, Pontianak, Sumatera. Ada yang Sumatera, Sulawesi ya, Makassar. Papua. Pulang. Flores. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jember mungkin yang banyak ya. Mana? Flores. Jawa Barat. Sulawesi ada Sulawesi. Sulawesi mana? Makassar ya. Alhamdulillah. Tentunya orang tua kalian menitipkan kalian di sini untuk belajar lebih serius
sehingga kembali ke daerahnya masing-masing, kembali ke orang tuanya, bisa membawa ilmu yang mana ilmunya nanti bisa kalian terapkan di masyarakat sekitarnya. Jadi tidak hanya untuk diri pribadi, mungkin bisa bermanfaat, baik itu manfaat untuk orang tua, keluarga dan masyarakat sekitar. Bagaimana anak? Terasa di sini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi didampingi oleh Ustaz Imam dan Ustaz Agus dan Ibu Ustaz, Ibu Yosi, Ibu Yosi. Tentunya mungkin menambah kalian merasa aman, tentram, didampingi oleh keluarga dari Ibnu Katsir. Dan yang Bunda bisa ingatkan, selamat belajar, manfaatkan waktu muda kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai seperti Bunda ini, waktu masih muda dulu oleh orang tua diingatkan, masuk kanan keluar kiri, setelah tua baru menyesal karena baru belajar, itu pun susah nangkepnya, dapat atas bawah hilang, dapat bawah atas hilang. Tapi walaupun begitu, insya Allah karena punya niat untuk belajar dan untuk memperbaiki diri. Harapan Bunda juga kalian demikian, semangat ya. Bunda rasa hanya cukup sekian saja, sepatah dua patah kata yang dapat disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ibu Adi, dipersilakan. Terlalu banyak saya bicara, saya borong semua, maaf. Demikianlah anak-anakku, dikurangnya Bunda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam belajar dan memanfaatkan waktu muda. Perlu kami beritahu juga ke anak sekalian bahwa beliau itu kesini bukan hanya hari ini dan bukan hanya membawa sembako seperti yang kelihatan sekarang. Beliau-beliau ini sejak pesantren belum ada, sejak kita membebaskan tanah, sejak kita ingin membangun masjid, bahkan renovasinya kemarin terakhir merenovasi kamar mandi dan seterusnya, hampir selalu program pembangunan sarana prasarana ini tidak luput daripada partisipasi ibu-ibu di IDM. Namun tidak, kami tidak menyebutkan satu persatu nama, tapi menyebutkan sebagai bentuk kesyukuran karena tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau orang itu tidak mudah berterima kasih kepada manusia. Dan pada saat ini kami menyampaikan atas seluruh amal jariah, amal soleh panjenengan untuk Ibu Katsir, kami atas nama keluarga besar Ibu Katsir menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran wallahu indahu husnul thawab. Terima kasih, Allah adalah yang memberikan balasan yang terbaik daripada apa yang panjenengan support kepada kami. Dan mohon maaf, kami sendiri mewakili yayasan kadang-kadang mungkin untuk Ibu Katsir ini sudah tak punya muka ya. Jadi semua disampaikan, ada program ini kami japri, kadang di grup dan sebagainya, karena memang keadaan kita ini anak-anak sekalian tidak mungkin perjuangan itu akan berhasil seperti ini kalau tidak ada kolaborasi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menantang kita di surat As-Saff surat ke-61 ayat 10 dan 11. Kita ini ditantang untuk melakukan sebuah perniagaan yang akan selalu untung. Kalau perniagaan manusia itu bisa untung, bisa rugi. Kalau perniagaan dengan Allah itu selalu untung. Apa perniagaannya? Yaitu kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kemudian berjuang di jalan Allah dengan apa? Yang disebutkan pertama di sini bukan diri, justru yang disebutkan itu adalah harta. Dengan harta kita, dengan diri kita, itu adalah lebih baik jika kita itu mengetahui. Jadi harta dulu di banyak ayat itu, setahu Ustaz Agus, nanti Ustaz Imam bisa koreksi, yang berjuang didahulukan
jiwa itu hanya sekali. Kebanyakan itu Al-Quran mengatakan memanggil kita untuk berjuang di jalan Allah itu dengan harta dulu. Betapa mulianya orang-orang yang punya harta, ketika harta itu bisa menyelamatkan dia, bisa memberikan syafaat pertolongan nanti di akhirat. Ya Allah, nanti itu panjenengan semua itu akan ketemu. Siapa ini ternyata harta-harta yang dititipkan, yang diamanahkan ke lembaga-lembaga yang benar untuk berjuang di jalan Allah itu akan berjumpa lagi dengan kita. Makanya hal ini menjadi sebuah kegembiraan. Ternyata di surat Al-Munafiqun surat ke berapa itu? 60 berapa Al-Munafiqun? 63 setelah Al-Jum'ah kalau nggak jadi ya. Asok Al-Jum'ah Al-Munafiqun ya. Coba dicek. Ayat 10-nya itu bercerita tentang penyesalan orang yang meninggal. Penyesalan orang meninggal itu kalau dia itu diberi waktu aja sekali untuk kembali ke dunia, apa yang akan dilakukan? Sedekah. Betapa mulianya sedekah itu, masya Allah. Itulah tuntunan Islam bahwa orang Islam itu tidak boleh anaknya, tidak boleh individualistis, tidak boleh soleh, tidak boleh hanya itikaf saja, ngaji saja, tapi juga harus melakukan sesuatu kepada orang lain, yaitu dengan harta-harta kita untuk mengelola nama Allah. Jadi terima kasih ibu-ibu, kami iri sebenarnya dengan panjenengan. Mudah-mudahan saya ini hanya ingin kebahagiaan ini Bu. Kata Kanjeng Nabi, mandala ila khairin falahu ajruhu mislu fa'iluhu. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu tanpa mengurangi pahala kebaikan orang yang melakukannya. Mungkin suatu waktu saya WA Bu Dila, WA Bu Bu mau ikut bangun pesantren. Di sini kan sudah punya masjid. Di Mekasir 6 itu belum ada masjidnya. Ya Allah, ternyata beliau-beliau merespon sebagainya. Dari ajakan saya, ternyata saya itu dapat gitu. Ya subhanallah, ini luar biasanya Islam. Makanya kami tidak akan pernah bosan mengajak, walaupun mungkin tadi seperti sudah tidak punya muka dan sebagainya, karena harapannya ada di situ. Ternyata ada penilaian pahala termasuk anak-anakku sekalian. Anak-anakku nanti kalau pulang ya, ajaklah bapak-bapak, ibu-ibu kalian itu juga untuk berkontribusi, untuk bersedekah, baik ke edukasi maupun ke tempat lain. Karena apa? Biasanya tidak terpikirkan. Contoh sedekah yang lain adalah berbuat baik. Sedekah yang lain itu adalah mendoakan. Semua perbuatan baik itu sedekah ya. Nah, ya, salah satu yang kita kami doakan ibu-ibu dan anak-anak sekalian, kita ini di Pondok Ilmu Kasih 2 ada rezeki yang berupa air artesis, menyemburnya luar biasa sekali. Kemarin setelah jajak pendapat waktu buka bersama di Pondok Putri, mau kita apakan air ini? Jelas dipakai mandi kita, mau mandi 10 kali setiap orang aja, nggak akan habis Bu. Luar biasa, 4 tim keluar air itu, menyembur dari dalam bumi. Dulu di gedung B yang 4 lantai itu tidak berhasil, kotor. Di gedung Aliyah, ya Allah, apakah ini petunjuk bahwa sahabat jenengan yang namanya Bu Aliyah itu dari di titik gedung Aliyah keluar. Itu penggalian kelima artesis Bu. Di sini di belakang juga kita menggali air bersih, tapi tetap disedot biasanya, tidak menyembur. 5 penggalian artesis, 5 penggalian sumur bor yang keluar artesis baru 1 kali ini. Penggalian kelima yang di gedung Aliyah ini. Kami bersyukur bahwa teman jenengan ini, Bu Dr. Harman ini, insya Allah tempat itu adalah barokah. Tempat itu buktinya kita mendapatkan artesis. Setelah kami tanya ada 6 kebutuhan. 1 untuk dipakai mandi sehari-hari, kebutuhan biasa. Karena PDAM Bu di sana itu sebulan kita itu habis 4 juta. Nah dengan artesis ini kan kita sudah masya Allah itu mengirit sekali. 4 juta diberikan sate kambing setiap bulan untuk anak-anak. Karena ada peningkatan gizi ya. Sadar dari alumni kita juga ya sadar. Sekarang insya Allah sadar kita dadah ya ke 4 juta itu ke PDAM. Yang kedua insya Allah untuk tetangga.
kita akan menawarkan ke tetangga-tetangga sampai polsek depan, barangkali berkenan, monggo mau lurah atau tidak, menjadi air dari Allah, kita dapat pahala bertetangga. Yang ketiga, kolam, baik kolam hias maupun kolam produksi untuk perikanan, ekonomi pesantren. Itu yang ketiga. Yang keempat, usaha air minum, insya Allah usaha air minum. Nanti internal kita kerjasama dengan yang sudah ada untuk menghasilkan air minum. Dan ternyata waktu buka bersama itu ada hal yang kami juga tidak terpikirkan sebelumnya. Ada sebuah ide dari santri putri itu, untuk apa? Kolam renang Ustaz, kolam renang muslimah. Ya Allah, Allahu Akbar. Menurut saya ini ide yang bagus sekali. Kenapa? Itu menjalankan sunnah Nabi loh. Kanjeng Nabi itu memerintahkan kita itu harus bisa berenang, memanah, berkuda. Nah untuk muslimah itu kan berenang, ya betul, berenang itu kan agak susah tuh ya. Ibu itu kalau berenang di mana dulu? Ada ya, tapi mungkin itu juga tidak bebas tuh ya. Kalau kita punya itu, masya Allah, saya setuju. Ayo doakan, Bismillah. Cuma dari usul itu memantik sebuah konsekuensi yang logis. Apa? Mau di mana renangnya? Tanahnya nggak ada. Di sana itu mengisahkan 3 lokasi karena sudah dikelilingi depo bangunan sama perumahan Argopuro. Saya yakin kalau sudah kena perumahan Argopuro itu susah, kena depo itu ya juga susah. Masa kita mau nyempil minta sedikit susah. Ternyata di sana ada 3, yang satu itu di depan sudah terlalu mahal, tidak kita bidik. Yang timurnya Gunung Alia itu punya Pak Widya Aka, mantan sama Balu, punya orang tuanya, tapi tidak dijual. Ada satu yang dijual itu di timurnya gedung B, yang di belakangnya SMK itu sudah ditawarkan ke kita itu 2 juta per meter. Kemudian saya datangi pemiliknya, pokoknya mas, saya nggak punya uang, kita belum tahu, tapi pingin dan butuh tanah itu 600 meter. Intinya jangan jual ke orang lain, jual kecuali ke kasir. Baik parkir dan sebagainya. Ya karena memang untuk parkir dan perumahan saat ini masih banyak kebutuhan yang kecil di situ. Nanti mohon didoakan apapun kebutuhan strategis pondok di Kajwa maupun di seluruh kasir ini dimudahkan oleh Allah SWT. Ini hanya sebagai sebuah gambaran dan mungkin nanti Dr. Adi, Dr. Arno, pas saat sujud ingat kolam renang muslimah misalnya, kita doakan bersama-sama. Sangat penting ini sedikit tambahan dan berita gembira. Selain air artesis, kemarin juga resmi di Ramadan Bu Dr. Nurul menyerahkan aset di Probolinggo, tanah yang ada mata airnya. Itu pernah ke sana ya? Jadi kan sudah pernah ke sana ya? Itu dulu kan masih wacana, masih penjajakan, masih diskusi dengan keluarga. Nah kemarin sudah resmi bersama KUA itu diserahkan tanah 3.000 meter. Saya iseng ke KUA itu, ke kelurahan, Pak kalau di sini nasib itu berapa yang bedanya? Malah ini hanya dari satu sumber di sekitar 5 miliar. Itu kan hanya dari satu sumber. Yang jelas di situ juga tanda keberkahan, airnya mengalir secara alami. Kita mau apakan nanti akan kerjasama dengan kearifan lokal, lembaga-lembaga yang di sana sehingga kita tidak berat dalam melaksanakannya. Baik, anak-anakku ini jamnya makan siang kalau bukan Ramadan ini, karena tidak ada makan siang maka sedikit panjang. Selanjutnya doanya. Saya Pak, jangan ada ibu-ibu yang request doa. Gak apa-apa, doa itu akan juga mohon kepada Allah. Kami di sini terus mengaminkan apapun hajat yang terbaik dari panjenengan semua. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Selanjutnya saya kami persilakan. Mudin di sini sebenarnya menginginkan hal yang sama. Itu tidak hanya dari yayasan, bahkan dari internal tersendiri.
Karena ini masih agak sulit gitu bagi internal kami, misalnya sekali semalam untuk taraweh, bagaimana ustaz menyapa santrinya, kemudian ustazahnya, itu merupakan hal yang istimewa sendiri. Karena kami pribadi merasakan hal yang sama ketika seorang santri kemudian dikunjungi oleh gurunya, luar biasa sekali. Kita doakan semoga kita semuanya satu keselamatan keluarga diberkahi oleh Allah Taala, dimudahkan urusannya dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Taala. Tentu juga tidak lupa pula kepada ibu-ibu, insya Allah yang luar biasa kali. Jasa Allah khairan, jasa ibu akan diri sukses punya bagian. Jadi insya Allah dengan ini merupakan support yang luar biasa kepada kami yang ada di sini. Semoga amal kajian semuanya terima sisi Allah Taala, dimudahkan segala urusan dunia dan urusan akhiratnya, kabulkan semua hajatnya. Dan untuk anak semuanya, jadi kita di Mudasir ini luar biasa, satu keluarga besar. Kita langsung merasa sendiri, kita adalah satu keluarga besar yang hanya saja terpisah secara jasad saja, tapi dalam hakikatnya sebenarnya satu kesatuan, ya, sama. Kenapa? Karena perjuangan kita sama, yaitu bagaimana dakwahkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan jauh lebih dari itu semuanya bagaimana kita bisa mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dakwah Al-Quran itu bisa diterima dan bisa dinikmati tidak hanya untuk kita pribadi pesantren, tetapi untuk semuanya, yaitu muslimin dan muslimat semuanya. Karena semua kita butuh dakwah Al-Quran itu, baik secara dakwah secara aktif atau dakwah secara pasif. Alhamdulillah, semoga kita semuanya di 10 akhir, Asyurul Awakhir dari bulan Ramadan, insya Allah SWT telah janjikan berlipat ganda, dan Allah janjikan di dalam ada satu malam yang luar biasa istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya dimudahkan dan diberkahi oleh Allah SWT untuk mengisi 10 malam akhir ini dengan ketaatan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itu titel satu-satunya titel yang termulia. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk hajat kita semuanya, liqadha hajatina wa hajatikum, untuk semoga dikabulkan hajat kita semuanya dan hajat antum semuanya, hajat ibu-ibu yang tidak bisa kita sebutkan. Insya Allah Allah SWT pasti mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita butuhkan, dan apa yang memang kita cita-citakan. Semoga Allah SWT kabulkan di hari yang berkah ini, di rumah Allah SWT, di bulan berkah ini. Semoga Allah SWT kabulkan semuanya kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk di dunia diberikan kemampuan Allah Ta'ala untuk bisa meneruskan perjuangan beliau, Pak Hakim, Pak Haji Suhada, dan yang lainnya belum bisa disebutkan.
Semoga kita semuanya bisa meneruskan estafet dakwah yang beliau berikan Rabbil Alamin. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la ma'siyatan illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la 'asiran illa yassartah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah wa yassartah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ahlana min ahli al-'ilmi wal khair min ahli at-tuqa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhayya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.